Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk UKP PPG 2024. Nah, oke, kali ini Daring Ma channel akan share atau berbagi tentang bagaimana sih trik-trik mengerjakan soal PCK untuk guru-guru tertentu yang piloting gitu ya teman-teman ya. Nah, soal ini kita ambil dari tryout-tryout UKP PPG dan ini sebenarnya kita itu mengambil dari sampelnya yang matematika untuk kali ini ya. Kita sampelnya matematika, tapi teman-teman jangan khawatir. Sebenarnya tipe ke soalnya sama antara mapel dan guru kelas dan yang lainnya juga sebenarnya mirip-mirip. Cuma konteksnya agak berbeda sedikit gitu ya teman-teman. Asal teman-teman tahu triknya, semuanya bisa menjawab gitu ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kita mulai dengan nomor pertama. Di part kedua ini soal-soal PCK ya teman-teman. Ini tidak hanya untuk belajar untuk guru-guru matematika tapi juga untuk yang lain karena memang sebenarnya itu teknik menjawabnya sama. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Meskipun nanti soalnya berbeda, narasinya agak sedikit berbeda tapi caranya sebenarnya sama gitu ya. Oke, kita lihat. Pak Pramana menginginkan para siswa dapat mengenali, memprediksi, menggeneralisasi pola. Berarti tujuannya itu ya. Kita kasih garis dulu tujuannya. Untuk tujuan tersebut, Pak Pramana melakukan serangkaian aktivitas agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Pernyataan berikut ini merupakan sumber belajar yang sesuai. Ini yang ditanyakan. Sumber belajar itu harus uh, apa namanya? Harus berhubungan atau terhubung dengan tujuan. Jadi kita dalam memilih sumber itu ya tidak bisa kita lepaskan dari tujuan kita. Sumber itu mendukung tujuan gitu ya. Mendukung pencapaian tujuan pembelajaran intinya gitu ya. Kita lihat ya yang opsi pertama. Untuk dapat mengenali pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan gambar deretan kursi stadion yang jumlahnya dari baris depan ke belakang mempunyai aturan tertentu. Ini berarti benar gitu ya teman-teman ya. Ini terkait dengan pola bilangan. Yang kedua, untuk dapat memprediksi pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan gambar tumpukan pipa air yang jumlahnya tiap baris tumpukan berkurang satu dari jumlah pipa air baris bawahnya dan seterusnya. Ini juga hubungannya dengan pola. Maka ini benar juga. Untuk dapat memprediksi pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan kelereng yang dikelompokkan menyerupai segitiga dengan banyaknya anggota kelompok 1, 3, 6 dan seterusnya. Ini juga bentuknya pola. Benar juga. Untuk dapat mengenerasi pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan kelereng yang dikelompokkan membentuk huruf L. Banyaknya anggota kelompok 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini juga pola. Untuk dapat menilai pola dari susunan benda, Pak Pramana menggunakan kelereng yang dikelompokkan menyerupai segitiga. Banyaknya anggota kelompok adalah 1, 3, 6 dan seterusnya. Ini juga pola. Jadi kelima-limanya ini cocok untuk mengenali, memprediksi, menggenerasi pola. Itu ya teman-teman ya. Nah, next berikutnya siswa banyak yang mengalami kesulitan membayangkan permukaan prisma segitiga sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana menentukan luas permukaan prisma segitiga tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, guru memilih menggunakan media virtual maupun konvensional sebagai sumber belajar. Jadi, ini terkait pemilihan sumber belajar ya teman-teman ya. Berikutnya merupakan sumber belajar yang paling tepat dipilih untuk membantu siswa agar dapat menjelaskan luas permukaan prisma kecuali ini kecuali berarti yang sumber belajar yang tidak cocok dengan tujuan pembelajaran. Oke, tujuannya kita tulis ya. Tujuannya adalah tentang menentukan luas permukaan prisma ya. Prisma segitiga ya. Nah, ini sumber belajar yang tepat kecuali titik-titik. Yang A, guru memilih peraga prisma segitiga yang terbuat dari kardus. Oke, kardus itu berarti kan ada permukaannya kan. Yang dibuka menjadi jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian dihitung luasnya. Oke, ini bisa digunakan karena di situ kardus itu kan ada permukaannya. Berarti permukaannya ini benar gitu ya. Kita kasih centang. Guru memilih software www.matigon.org ya untuk menunjukkan prisma segitiga yang dibuka menjadi jaring-jaring prisma segitiga sehingga dapat diketahui luasnya. Oke, ini juga sumber yang cocok.
bentuknya simulasi gitu, sumber belajarnya bentuk simulasi. Yang ke C, guru memilih alat peraga kerangka prisma segitiga yang dibuat dari kawat. Nah, sehingga dapat terlihat semua sisi dari prisma tersebut, kemudian dihitung luas. Nah, kawat itu bentuknya kan garis ya. Garis itu berhubungan dengan rusuk. Jadi untuk luas itu harusnya di permukaan. Nah, kalau kawat tidak, teman-teman. Kawat itu biasanya untuk menentukan banyak kawat yang dibutuhkan, atau rusuk untuk menerangkan rusuk, atau untuk menerangkan diagonal ya, diagonal ruang, diagonal sisi, itu biasanya menggunakan kawat gitu ya. Maka yang opsi C ini yang tidak tepat. Jadi kalau menentukan luas berarti harus ada permukaannya gitu ya. Yang D, guru memilih peraga prisma segitiga yang terbuat dari kardus, kemudian diminta menutup prisma segitiga tersebut dan seterusnya. Ini kardus kan ada permukaannya, maka ini juga benar. Guru memilih software sekian untuk menunjukkan prisma segitiga yang dibuka menjadi jaring-jaring. Ini software juga bisa dipakai. Maka jawaban yang terbaiknya pasti opsi C. Untuk mengenalkan konsep transformasi geometri, seorang guru menanyakan sinopsis film Transformer. Pada film tersebut diceritakan tentang robot alien yang dapat berubah menjadi kendaraan, mesin, atau makhluk. Guru menanyakan kepada siswa apakah transformasi geometri juga akan mempelajari tentang perubahan suatu bentuk ke bentuk lain. Nah, untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa, berikut desain pembelajaran yang tepat agar dapat memahami transformasi tunggal. Pilihan jawaban benar dengan memberi tanda centang gitu ya. Oke. Ini narasinya begitu panjang, intinya itu cocok enggak pernyataan ini benar atau salah gitu aja. Jadi teman-teman kadang harus fokus ke langsung ke pernyataannya saja gitu ya, untuk menghemat waktu, karena memang semua soal PCK itu panjang-panjang gitu ya. Satu siswa diminta berkaca di depan cermin datar, kemudian diminta untuk maju mundur. Oke, ini cermin datar ya. Maju mundur, kemudian diminta menentukan apakah ukuran bayangan berubah, apakah posisi bayangan berubah, apakah jarak bayangan ke cermin berubah, dan seterusnya. Ini menentukan sifat refleksi. Kalau cermin hubungannya dengan refleksi, ini benar. Ya, cermin hubungannya dengan refleksi. Yang kedua, siswa diminta mengamati mobil mogok, kemudian didorong maju mundur. Siswa diminta menentukan apakah ukuran mobil setelah didorong berubah, apakah posisi mobil setelah didorong berubah. Ini menunjukkan sifat translasi. Translasi itu pergeseran, teman-teman. Jadi kalau mobil mogok kemudian didorong maju mundur, itu cocok ya. Nah, kalau refleksi pencerminan, kalau translasi itu pergeseran. Jadi nomor 2 juga cocok gitu ya. Benar. Siswa diminta mengamati motif batik, kemudian diminta mencari contoh gambar motif batik yang terjadi akibat pencerminan. Nah, pencerminan atau refleksi. Motif batik itu bisa diperoleh dari refleksi. Benar apa salah? Benar. Ya. Karena refleksi itu sifatnya adalah bayangan dengan bendanya bentuknya sama. Ya, jadi cocok ya. Siswa diminta mengamati bagaimana orang mencetak foto yang dicetak dengan 2x3, 3x4, 4x6, dan seterusnya. Ini sifat rotasi. Ini kalau ukurannya foto dari 2x3, 3x4, 4x6 ini sebenarnya bukan rotasi. Rotasi itu perputaran ya. Kalau ini harusnya ke perbesaran ya. Perbesaran itu harusnya dilatasi, bukan rotasi. Kalau rotasi itu tidak mengalami perubahan luas gitu ya, tidak mengalami perubahan ukuran. Kalau dilatasi memang berubah. Maka 4 ini harusnya yang benar adalah menentukan sifat dilatasi, bukan rotasi. Maka ini salah ya. Siswa diminta mengamati bagaimana seorang ketika naik motor melihat benda yang ada di spion. Spion itu cermin ya. Ini digunakan untuk menentukan sifat pencerminan goods. Ini spion dengan pencerminan itu sama-sama cermin, maka ini benar. Itu caranya menjawab ya teman-teman ya. Next berikutnya. Untuk memahami pengertian peluang dari suatu percobaan, seorang guru membuat desain pembelajaran dengan memanfaatkan konteks personal siswa. Diajukan pertanyaan ke siswa, apakah di antara siswa ada yang belum pernah bermain ular tangga? Ternyata semua siswa pernah bermain ular tangga. Dengan terlebih dahulu melambungkan mata dadu. Berikut ini adalah pertanyaan untuk menumbuhkan minat nalar kritis peserta didik yang dapat diajukan
untuk mengetahui apakah siswa memahami bahwa masing-masing mata dadu mempunyai peluang yang sama, kecuali ya, yang tidak berarti. Jadi kita lihat tujuannya dulu ya. Menumbuhkan minat nalar kritis ya. Tujuannya kita lihat memahami bahwa masing-masing dadu mempunyai peluang yang sama. Ini berarti membandingkan masing-masing yang terjadi gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Di antara mata dadu yang ada, manakah mata dadu yang paling sering muncul? Maka jawabannya kan tidak ada. Berarti masing-masing kan punya kemungkinan yang sama. Jadi A ini relevan dengan pertanyaan, dengan tujuan. Maka ini benar. Ya. Yang B, di antara mata dadu yang ada, manakah yang paling jarang muncul? Ini sama dengan yang A, sering muncul, jarang muncul. Ya, maka ini juga relevan dengan tujuan. Ya. Kemudian yang C, jika dadu itu dilambungkan satu kali, apakah muncul mata dadu dua itu merupakan kejadian yang pasti terjadi? Ini juga menganalisis apakah dua itu pasti terjadi pada sekali melambungkan. Ini juga masuk dalam sesuai dengan tujuan ya. Yang D, jika dadu itu dilambungkan satu kali, apakah muncul mata dadu 5 itu merupakan kejadian yang mungkin terjadi? Ini juga sama. Yang E, jika dadu itu dilambungkan satu kali, dapatkah kamu menyebutkan ruang sampelnya? Nah, kalau ini ruang sampel ya, jadi berbeda dengan tujuan kita. Yang tujuan kita hanya memahami bahwa masing-masing dadu itu punya peluang yang sama. Nah, kita belum membahas tentang ruang sampel gitu ya. Maka jawaban E ini jawaban yang kemungkinan, jawaban yang kecualinya yang E. Next berikutnya, Bu Kevi ingin mengajarkan siswa agar siswa mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah FPB menggunakan faktorisasi prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Kevi merancang aktivitas pembelajaran yang meliputi aktivitas memahami tentang definisi faktor, faktor prima, faktor persekutuan, serta melakukan asesmen formatif. Bagaimana bentuk asesmen formatif yang dapat dilakukan Bu Kevi agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai? Pilihlah yang benar dengan memberi tanda centang. Gitu ya. Jawaban benar boleh lebih dari satu. Oke, kita analisa langsung ya. Yang pertama, di akhir pembelajaran Bu Kevi memberikan ulangan harian berupa pemecahan masalah yang menyelesaikan penggunaan FBB. Ini perhatikan tadi. Kemampuan Anda menyelesaikan masalah FPB menggunakan faktorisasi prima. Bentuk asesmennya formatif. Ingat teman-teman, asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan pada proses pembelajaran, bukan akhir pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik, untuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki proses belajar, bukan untuk menentukan capaian hasil ya. Gitu ya. Bukan untuk menentukan capaian hasil. Misalkan memberikan LKPD selama pembelajaran itu masuk di asesmen formatif gitu ya. Oke, kita lihat yang A tadi ya, kembali ke A lagi. Di akhir pembelajaran memberikan ulangan harian itu ciri khas dari asesmen sumatif. Jadi ulangan harian, kuisis dan lain-lain, apalagi yang tes semesteran atau tes akhir jenjang itu semuanya masuk di sumatif. Ya, kalau formatif bukan begitu ya. Karena ini masuk di asesmen sumatif, maka ini salah gitu ya. Yang kedua, Bu Kevi membuat LKPD yang berisi latihan soal pemecahan masalah yang penyelesaiannya menggunakan FWB. Ini latihan soal. Ya, meskipun ini bentuknya LKPD, tapi ini latihan soal pemecahan masalah, ini tidak cocok gitu ya teman-teman sebenarnya. Sebenarnya tidak cocok ya, tapi ini karena bentuknya LKPD maka tetap saya centang yang benar. Yang ketiga, setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran memahami faktorisasi prima, Bu Kevi memeriksa pemahaman siswa tentang cara menentukan faktorisasi prima dari dua bilangan. Ini berarti memeriksa pemahaman itu refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran ini masuk dalam asesmen formatif. Setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran memahami faktor persekutuan, Bu Kevi melalui tanya jawab memeriksa pemahaman. Ini memeriksa pemahaman atau refleksi juga.
Proses refleksi atau penyimpulan ini juga masuk dalam asesmen formatif. Di akhir pembelajaran Bu Kevi memberikan kuis. Nah, kalau kuis ini masuknya di asesmen sumatif gitu ya, teman-teman ya. Jadi asesmen formatif itu ya seputar LKPD, kemudian pertanyaan lisan, kemudian refleksi, kemudian menyimpulkan, ya kegiatan menyimpulkan atau ini memeriksa pemahaman siswa ini masuk di asesmen formatif. Jadi teman-teman harus memahami itu. Bu Muji ingin membelajarkan siswa agar dapat menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan linear satu variabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Muji merancang aktivitas pembelajaran berupa aktivitas menyelesaikan persamaan linear satu variabel dan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel serta melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif yang paling tepat dilakukan oleh Bu Muji agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai adalah titik-titik. Kita lihat ya, tujuannya dulu menyelesaikan persamaan pertaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang diminta adalah asesmen formatif. Tadi kita sudah bahas ya. Asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kemudian di situ tujuannya adalah memberikan umpan balik, kemudian memperbaiki proses pembelajaran. Ya, bedanya dengan asesmen sumatif, kalau asesmen sumatif diberikan setelah akhir pembelajaran atau akhir konten, ya, akhir semester atau akhir jenjang atau akhir tahun. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk mengetahui capaian hasil belajar. Beda kan, gitu ya. Kalau yang formatif itu memperbaiki, kalau yang sumatif itu mengetahui capaian hasil. Oke, yang A kita lihat. Bu Muji membuat LKPD yang isinya latihan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dan dikerjakan di akhir pelajaran. Ingat ya teman-teman ya. Ini LKPD di akhir ini tidak mencerminkan asesmen formatif. Harusnya LKPD itu bukan di akhir tapi selama proses pembelajaran. Jadi ini kita silang. Yang B, Bu Muji membuat LKPD yang berisi latihan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertaksamaan linear satu variabel dan dikerjakan di akhir pembelajaran. LKPD isinya soal di akhir, ini tidak mencerminkan asesmen formatif. Ini harusnya ini masuknya di asesmen sumatif. Meskipun LKPD ya. Bu Muji membuat LKPD yang berisi latihan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan persamaan serta pertaksamaan. Ini apalagi ya. Biasanya untuk LKPD itu ya bukan isinya bukan latihan soal, bentuknya bukan latihan soal. Yang di setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran persamaan linear satu variabel yang ada di LKPD, Bu Muji mengecek pemahaman siswa sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Ini pengecekan, pemberian umpan balik gitu ya. Nah ini bagus, ini ciri khas dari formatif. Tadi saya sudah mengatakan ya, ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah LKPD dalam proses pembelajaran, bukan di akhirnya. Pada proses pembelajaran, kemudian refleksi, kemudian pengecekan ya tadi ya, refleksi siswa, pengecekan itu masuknya di asesmen formatif. Kalau kuis, kemudian LKPD di akhir, kemudian soal-soal pemahaman itu masuknya di asesmen sumatif ya. Bu Muji membuat LKPD berisi kuis. Nah, kuis ini masuknya di asesmen sumatif. Maka ini juga bukan. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang D, teman-teman. Pada saat pembelajaran materi luas lingkaran, Bu Ami meminta peserta didik untuk bekerja secara berkelompok menggunakan media berupa kertas manila, gunting, lem. Ini medianya sudah disediakan, manila, gunting, lem. Sebagai panduan tugas, Bu Ami membagikan LKPD untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompok yang berisi arahan untuk menemukan sendiri tentang cara menghitung luas lingkaran. Tujuannya menghitung luas lingkaran. Pada saat peserta didik mengerjakan tugas, Bu Ami berkeliling memantau, mengarahkan, memberi bimbingan, serta memberikan penilaian pada peserta didiknya. Ini lihat teman-teman. Kegiatan memantau, mengarahkan, memberi bimbingan. Ini terjadi pada saat apa? Awal, akhir, atau proses. Nah ini kan proses ya. Ini terjadi pada proses. Jadi saya sebutkan semua. Kalau assessment as learning itu proses, penilaian proses, di mana peserta didik juga terlibat dalam penilaian.
ya. Kalau assessment for learning itu ya, learning itu for learning itu juga proses juga. Ya, for learning itu contohnya ya formatif ya. Formatif itu sama dengan for learning ya. Memberikan umpan balik kepada siswa agar memperbaiki pemahaman. Kemudian assessment of learning ini sumatif ya. Of learning itu sumatif, for learning itu formatif gitu ya. Ya. Of learning itu sumatif ya. Itu capaian hasil bukan pada proses. Itu dilakukan di akhir untuk mengecek atau menentukan capaian hasil belajar. Ya. Kalau performance assessment ini asesmen kinerja ini juga termasuk penilaian proses, bukan hasil. Gitu ya. Asesmen formatif tadi ya sama dengan asesmen for learning, sama. Ya. Jadi karena di sini tujuannya kegiatan Bu Ami adalah berkeliling memantau, mengarahkan, memberi dukungan ini terjadi pada proses, maka kita harus memilih yang proses. Nah, karena di sini pertanyaannya kecuali maka yang hasil harusnya ya. Kita lihat ya, Bu Ami melakukan asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning. As learning tadi masuk gitu ya. Bu Ami melakukan asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen for learning. Ini masuk juga. Bu Ami melakukan asesmen pada akhir pembelajaran, asesmen of learning. Nah, ini asesmen of learning tadi adalah hasil, asesmen hasil. Padahal tadi di narasi soalnya adalah memantau, mengarahkan, memberikan itu pada proses. Maka ini kita silang. Bu Ami melakukan performance assessment, ini termasuk proses, kita centang. Bu Ami melakukan asesmen formatif, ini juga kita centang. Maka jawaban yang kecuali adalah yang C. Itu teman-teman. Nah, itu teman-teman sebagai gambaran gitu teman-teman ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut semua yang ada di konten dari My Channel, nanti teman-teman bisa belajar dari ebook ya. Ebook itu lebih lengkap. Di situ sudah kami sediakan soal SJT-nya yang terbaru, soal PCK, kemudian FR tadi yang sudah saya berikan, kemudian prediksi dan teknik menjawab. Nah, ini teman-teman bisa chat langsung ya ke nomor di sini yang sudah saya tuliskan di situ. Harganya hanya 50.000 gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berminat silahkan pesan segera gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk program kita yang pertama ya, sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu stres gitu ya teman-teman ya, menghadapi UKP PPG yang piloting gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune bersama channel kita tercinta dari My Channel. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.